بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والله بما تعملون خبير. والله بما تعملون خبير.
ونستمر إلى البرنامج الثالث. نحن الآن في البرنامج كنا ننتظره محاضرة الدينية من سيد الحبيب محمد بن حسن الجفري وترجمه Abu Yaris Manggianto Ungku Permato Rajo RASPD Fa'alihima falyatafaddala mashkuro. Selanjutnya, acara yang kita tunggu-tunggu, penyampaian syarahan ilmu agama yang akan disampaikan guru kita, Sayyid Al-Habib Muhammad bin Hasan Al-Jufri. Sebagai penerjemah, Abu Yaris Mandianto, Ungku Parmato Rajo, RASPD. Kepada Syekh dan Abu Ya, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا للسعادة ويا للسرور ويا للفرح أن أجتمع بأساتذتنا وإخواننا المعلمين وكذلك أبنائي الطلاب والطالبات ومن اجتمع في هذا المجمع المبارك الذي يدل على إرادة الله لهم بالخير والقرب منه سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, beliau mengawali dengan salam. Kemudian beliau menyampaikan rasa bahagia, rasa gembira atas rahmat Allah bisa berkumpul malam ini bersama guru-guru kita, Buya pimpinan, Buya ketua yayasan dan segenap jajaran, begitu juga dengan guru-guru, para majelis guru, para asatidzah, dan begitu juga kata beliau sangat bahagia malam ini bisa berkumpul dengan anak-anak kami, santriwan santriwati dan semua para hadirin wal hadirat. Ini menandakan iradat Allah kepada kita semua yang hadir, bahwa Allah menginginkan untuk kita kebaikan. الحمد لله على هذه النعمة العظيمة ونسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا منها. اللهم كما أنعمت علينا بالإسلام فزدنا منه، وكما أنعمت علينا بالإيمان فزدنا منه، وكما أنعمت علينا بالعافية فزدنا منها، وكما أنعمت علينا بالعمر فبارك اللهم لنا فيه يا رب العالمين. Amin. Kemudian rasa puji dan syukur tersebut disampaikan atas bentuk doa dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana anugerah Allah yang begitu besar, maka tetap kita mintakan agar kemudian rahmat dan nikmat yang telah tercurah itu ditambah dan ditambah lagi. Sebagaimana Allah beri kita nikmat Islam, ya Allah, sebagaimana Engkau anugerahkan kami nikmat Islam, tambahkan nikmat Islam kami. Wahai Allah, sebagaimana Engkau anugerahkan kami nikmat iman, maka tambahkan nikmat iman kepada kami. Ya Allah, sebagaimana Engkau tambahkan, anugerahkan kepada kami nikmat kesehatan, tambahkan kesehatan kami. Ya Allah, sebagaimana Engkau anugerahkan kami umur yang panjang, maka berkahilah umur kami. Amin. إذا بارك الله عز وجل في عمرك يا ولدي ويا أخي ويا أستاذي ويا أستاذتي ويا معلمي، إذا بارك الله عز وجل لك في عمرك حييت حياة سعيدة
منزوعة التعب ومنزوعة العناء، وكان كل وقتك مع الله وأنت مطمئن بهذه العيشة. Kata beliau, kalau kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mendapatkan anugerah yang berupa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah hidup kita itu akan terasa hidup yang penuh bahagia, hidup yang penuh kegembiraan. Walaupun di sana ada rasa lelah, rasa letih, tetapi selama itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di situ ada kebahagiaan dan ada ketenangan bersama Allah Subhanahu wa taala. فأنت يا ولدي لا زلت في بداية حياتك وفي بداية عمرك تطمح أن تكون من العلماء، من الصالحين، من الأولياء المقربين، فهذا المطمح هو بداية نية البركة عندك إذا كانت هذه النية موجودة عندك. Wahai anak-anakku sekalian, nah ini pesan dari beliau yang harus kita simak baik-baik. Wahai anak-anakku sekalian, kehidupanmu ini adalah awal perjalanan, awal kehidupan. Yang kalau seandainya di dalam hati kalian semua ada kerinduan untuk kelak menjadi ulama, menjadi orang yang alim, orang yang mengerti agama, maka ketahuilah keinginan itu adalah isyarat bahwa Allah memberikan keberkahan kepada antum. Selama ada niat itu di dalam hati kita agar kita kelak menjadi ulama, menjadi orang-orang saleh, maka ketahuilah itu bukti Allah telah mencurahkan keberkahan kepada kita. هذا هو فائدة العمر الذي يعيشه الإنسان. أما إنسان آخر ليس له مقصد في حياته إلا أن يأكل أو أن يشرب أو أن يكبر ثم يشتغل ثم بعد ذلك يأتي بالأولاد، فهذه عيشة لا فرق بينه وبين الكافر ولا فرق بينه وبين الحيوانات أيضا. Maka inilah yang dinamakan kehidupan. Kalau ada rasa, ada keinginan di dalam hati kita untuk menjadi orang alim, menjadi orang soleh, inilah hakikat kehidupan, hakikat kebahagiaan. Namun kalau seandainya seperti orang yang di luar sana, kalau yang terlintas di dalam hatinya hanyalah sebatas bagaimana dia bisa makan, bagaimana bisa hidup, kemudian nanti kalau sudah besar bisa bekerja, bisa memiliki anak, memiliki istri, memiliki anak dan keturunan, maka kalau hanya ini maksud kehidupannya, maka ketahuilah tidak ada perbedaan antara dia dengan orang kafir. Dan terlebih lagi tidak ada perbedaan antara mereka dengan hewan-hewan yang memang maksud hidupnya hanyalah sebatas makan, minum, dan berkeluarga. Tak ada maksud yang lain. إذن مقصدنا يا أبنائي في حياتنا كيف نترقى وكيف نعرف الله. Sedangkan maksud kita, wahai anak-anak kami sekalian, sedangkan maksud dan tujuan hidup kita adalah bagaimana kita meningkat, bagaimana kita menjadi lebih tinggi, lebih mulia, dan kita untuk bisa bertambah dekat dan kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. أنت إذا صليت وأكثرت من الصلاة أنت الآن تتقرب إلى معرفة الله. Kalau seandainya kalian melaksanakan salat, melaksanakan ibadah, maka ketahuilah kalian semakin dekat dan bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. أنت الآن إذا كنت تطلب العلم وتتحفظ العلم وتتحفظ في كتاب الله سبحانه وتعالى فأنت تتعرف على الله. Dan kalau seandainya kalian menyibukkan diri kalian dengan belajar, menyibukkan diri kalian untuk menghafal kitab Allah, menghafal Al-Quran, menghafalkan pelajaran, maka ketahuilah kalian sedang semakin mendekat dan semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. أنت إذا كنت مواظبا على السنن الرواتب في سنن الصلاة قبل الفجر ركعتين، بعد الإشراق ركعتين، بعد الإشراق سنة الضحى، بعد ذلك قبلية الظهر، بعد ذلك بعدية الظهر، والرواتب التي قبل الصلاة وبعد الصلاة، فأنت تتعرف وتتحبب إلى الله سبحانه وتعالى. Kalau seandainya kalian, anak-anak kami sekalian,
Kalau kalian membiasakan, merutinkan menjaga sunnah-sunnah Nabi, menjaga sholat-sholat sunnah kalian, sholat sunnah ketika isyraq. قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال أهل التفسير ومعنى كلمة يعبدون معناها يعرفون. Dan inilah wahai anak-anak kami sekalian, inilah maksud hidup kita. Maksud hidup kita itu apa? Maksud hidup kita itu untuk dekat dengan Allah, untuk semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah maksud hidup kita. Dengan kita menghidupkan sunnah-sunnah, dengan kita menjaga segala apa yang diwajibkan, apa yang dianjurkan agama kepada kita, maka inilah maksud kehidupan kita yang sesungguhnya. فنسأل الله تعالى أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين يا رب العالمين. Amin. Dan lanjutan tadi beliau juga mengatakan, dan inilah makna dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali adalah untuk menghamba, berubudiyah kepadaku. Para ahli tafsir menjelaskan apa makna liya'budun. Liya'budun adalah agar dia semakin kenal denganku, semakin dekat, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. فبالعبادة تتعرف إلى الله عز وجل، وببعدك عن العبادة تكون بعيدا من الله سبحانه وتعالى. Dengan kita menjaga ibadah kita, maka dengan itulah kita akan bertambah dekat dengan Allah. Tetapi sebaliknya wahai anak-anak kami sekalian, dengan kita jauh dari ibadah, jauh dari menjaga sunnah-sunnah, maka ketahuilah itu menjadi sebab kita semakin bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. فلا تجعل الشيطان ولا تجعل النفس الأمارة بالسوء تبعدك عن الله بالكسل عن الصلوات وبالملل وكثرة اللعب وقلة الحضور في الذكر مع الله سبحانه وتعالى. Maka jangan sampai jadikan syaitan, wahai anak-anak kami sekalian, jangan sampai syaitan, jangan sampai hawa nafsu ammarah menjadikan kita bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai dengan semua itu menjadikan kita bertambah jauh, semakin malas untuk membaca sholawat, semakin malas untuk menjaga sholat, semakin jauh untuk menjaga zikir, untuk hadir, dan lebih banyak malasnya, lebih banyak tidurnya, sibuk dengan main, menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka jangan sampai itu kita lakukan. أنتم يا أبنائي تعيشون في جنة ثم في جنة ثم في جنة، فما من مجلس علم تتعلمون فيه إلا وهو جنة الله في الأرض. ما شاء الله. فهمتم؟ خلاص ما ترجمنا. يعني الطلاب دائما إذا سئلوا فهمتم ضروري جوابهم فهمنا وهم لا يفهمون. Baik. Jadi kata beliau apa tadi? Apa tadi kata beliau? Baik. Baik. Tadi beliau sudah mengatakan, wahai anak-anakku sekalian, kalian ini semuanya ini ketahuilah, kalian ini adalah berada dari surga. Kalian itu berada di surga. Dari surga berpindah ke surga, berpindah ke surga. Apa maknanya ini? Kita di pondok ini dari satu majelis ilmu pindah ke majelis ilmu, pindah ke majelis ilmu. Maka ketahuilah majelis ilmu hakikatnya adalah jannatullah. Majelis ilmu itu adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر. فهذه الحلقات وهذه الدروس هي رياض الجنة في الأرض قبل أن تدخلون إلى الجنة في أرض الله الأخرى.
Maka inilah makna dari hadis Nabi SAW, bahwa baginda Nabi mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah," apabila kalian melewati taman-taman surga, maka puaskanlah diri kalian, maka singgahlah. Para sahabat bertanya, "Apa itu taman surga ya Rasulullah? Apa itu taman surga yang ada di dunia ya Rasulullah?" Maka Nabi menjawab, taman surga di dunia adalah halaqah-halaqah zikir. Maka ketahuilah majelis ilmu bagian dari zikir. Berarti berada pada majelis ilmu berdasarkan hadis Nabi ini, berarti kita berada di taman surga. Di taman surga. يا ولدي ويا ابنتي الشيطان دائما يحاول أن يخرجكم من هذه المجالس الطيبة. يأتيك الشيطان ويضيق عليك، وتأتيك النفس الأمارة وتضيق عليك، تقول لك أنت إلى متى ستجلس؟ اذهب إلى أمك، اذهب إلى أبيك، أنت دائما هنا في المعهد، اترك المعهد واخرج والعب مع من يلعب من الشارع، وهكذا. Wahai anak-anakku sekalian, wahai santriwan maupun santriwati, ketahuilah bahwa setan akan senantiasa menggoda kalian, akan senantiasa merayu kalian agar kalian tinggalkan majelis yang mulia ini. Setan akan memujuk kalian, kalian sudah lama di pondok, lebih baik kalian main di luar aja. Kalian bisa pulang ke ibu kalian, bisa pulang bertemu dengan ayah dan keluarga, bisa bermain dengan teman-teman di luar sana. Maka bujukan dan rayuan tersebut akan senantiasa merayu kalian, membujuk kalian agar kalian tinggalkan tempat yang mulia ini. يوجد حكاية جميلة جدا وأريد منكم أن تفكروا فيها. حكاية لشيخ كان يعلم أبناء مثلكم صغارا. ففي يوم من الأيام Kata beliau, mau dengar cerita? Ini ada cerita bagus, kata beliau, cerita yang sangat baik sekali. Dan beliau berharap agar kita nanti merenungi kisah ini, merenungi cerita ini, yaitu tentang seorang syekh, seorang guru memberikan tarbiyah pendidikan kepada anak-anaknya. ثم بعد ذلك كان من ضمن الطلاب ولدا ذكيا نجيبا مؤدبا مثلكم جدا. Masya Allah. Dari sekian anak-anak yang beliau didik, ada satu anak itu yang sangat cerdas, sangat pintar, sangat bagus sekali, seperti kalian inilah. بعد ذلك هذا الولد غاب من الحلبة وذهب اليوم الأول واليوم الثاني، والأستاذ والشيخ يسأل: أين ولدي فلان؟ أين ولدي فلان؟ قالوا له أصحابه: يا شيخنا لم ندري أين ذهب. قال: اذهبوا واسألوا عنه، لماذا لا يحضر الدرس؟ Suatu hari, suatu ketika, kita simak baik-baik ya ceritanya, agar nanti bisa kita ambil pelajaran dari kisahnya. Suatu hari, anak yang cerdas ini tidak hadir dalam majelis. Yang teman-temannya datang, yang dia tidak datang. Dan itu sudah terjadi 1 hari, 2 hari dia tidak datang. Dan ditanya sama teman-temannya, mana si Fulan? Fulan tidak datang, wahai Syekh. Nanti tolong sampaikan, kalau kalian ketemu sama dia, sampaikan. Syekh bertanya, kenapa antum tidak hadir? Kenapa tidak datang dalam majelis? فلما سألوا هذا الطالب: أين أنت لا تحضر الدرس؟ لماذا؟ قال: الحمد لله، لقد أبدلني الله عز وجل وأدخلني الله الجنة في كل يوم في وقت الدرس أنا أذهب وأدخل إلى الجنة وأرتاح أفضل من درسكم هذا. Masya Allah. Jadi ketika teman-temannya mendatangi yang si Fulan ini, yang anak yang cerdas ini, dan ditanya, kamu kenapa tidak datang? Mbak aku tidak tiba. Kamilah tiba. Kawan saya tidak tiba seorang, mbak aku tidak tiba. Ditanya oleh kawan-kawannya. Jawaban kawannya seorang itu, ampulah masuk ke dalam satu surga, masuk dalam surga yang sangat indah sekali, dan surga itu lebih bagus dari surganya kalian. قال لهم الشيخ: اذهبوا إليه مرة أخرى وقولوا له
إن شيخنا يريد أن يجلس معك قليلا ثم ارجع إلى الجنة. Kemudian sang guru berpesan lagi, berpesan ke kawan-kawan gue balik, sampai ke si fulan tuh, sampai pesan dari Buya bahwa Buya pengen bertamu, pengen duduk jogawan, dan nanti setelah bertamu Buya silakan balik masuk surga lihat nama Arab. فجاء هذا الولد إلى عند شيخه فسلم على شيخه وهو متأدب مع شيخه فقال له يا ولدي لماذا لا تحضر الدرس؟ قال يا شيخي إن ملكا من الملائكة في كل يوم في كل وقت الدرس يأتي إلي ويأخذني إلى الجنة وقال أنت يا ولدي أنت ولد لا تحتاج إلى الدرس أنا سأخذك إلى الجنة في كل يوم. Masya Allah. Jadi ceritanya, ketika lah dipanggil ada Buya, Pak Amam Bojolah kamu nak datang, akhirnya datang menghadap kepada Buya dengan penuh adab, dengan penuh sopan, dan kemudian ditanya oleh Buya, anakku, Pak Amam kulah beberapa hari nak datang, nak masuk belajar, nak masuk mengaji. Jawaban santri itu, Buya, satyo ambo datang ke majelis ilmu, satyo ambo datang ke dalam ke lokal untuk belajar, itu selalu datang malaikat kepadamu. Malaikat berkata, tidak usahlah belajar, tidak usah, engkau tidak butuh dengan daras, dengan pelajaran semacam itu. Biar engkau ambo bawa masuk ke dalam suatu tempat yang sangat indah, ambo bawa engkau ke dalam surga. فقال له يا ولدي ويدخلك الجنة ثم يخرجك منها فهذا يا ولدي لا ينبغي من دخل الجنة لا يخرج من الجنة فإذا جاءك الملك وأدخلك الجنة فقل له وقال لك انتهى وقت الجنة سنعود غدا فقل له لا من دخل إلى الجنة لا يخرج منها أبدا وأنا سأجلس إلى الجنة وهذا أفضل لك أن تجلس في الجنة. Masya Allah. Jadi kemudian apa jawaban, apa respon dari Syekh tadi ketika anak itu menjawab maksudnya tidak penting, tidak perlunya masuk belajar karena sudah dibawa oleh malaikat masuk ke dalam surga. Kemudian apa respon dari Syekh? Wahai anakku, ini hebat sekali, engkau dimasukkan ke dalam surga, setelah itu engkau dikeluarkan lagi dari surga. Bukankah kalau sudah masuk surga itu tidak keluar lagi, sudah kekal di sana? Jadi nanti pesan Buya, kalau engkau dibawa lagi ke dalam surga dan setelah itu selesai waktunya engkau disuruh keluar, katakan sama malaikat itu, sampai ke malaikat, ampun tidak mau keluar, musiku selang. Karena orang alam masuk surga tidak boleh kalau keluar. فرح الطالب فرحا شديدا بوصية شيخه وعرفه وقال له أن من دخل الجنة لا يخرج منها ففرح الطالب أنه سيدخل الجنة وأنه لا يخرج من الجنة. جاء في اليوم الثاني جاء وقت الدرس حق الشيخ وجاء هذا الملك الذي هو على صورة ملك وقال له يلا يا ولدي قم نذهب إلى الجنة قال مرحبا فقام ودخل إلى الجنة وارتاح في الجنة وأخذ راحته ثم لما انتهى الوقت قال له يلا بنا نذهب إلى البيت ثم نعود في غد إلى الجنة قال لا إن شيخي قال لي من دخل الجنة لا يخرج منها وأنا الآن في الجنة ولن أخرج منها فقال إلا لابد أن تخرج من الجنة قال أبدا اذهب وأنا سأبقى في هذه الجنة فبقي في هذه الجنة. Masya Allah. Jadi masih penasaran kan? Nah, gimana ceritanya? Jadi setelah dapat wasiat, nasihat dari Syekh, apa nasihat dari Syekh? Nanti kalau dibawa lagi ke surga, jangan mau keluar. Maka santri ini setelah dapat wasiat dari Syekh, senanglah hatinya, gembira. Oh, dapat nasihat dari Syekh. Besok kalau masuk ke dalam surga boleh ampun nak keluar oleh sesuai dengan pesan Syekh. Maka keesokan harinya datang lagi waktu belajar. Ketika datang waktu belajar, yang seperti biasa kalau nyo hadir, maka datang malaikat ngajak lagi masuk ke
surga. Wahai anakku, mari kita masuk surga. Tinggalkan pelajaran ini, kita masuk ke dalam surga. Apa jawaban kawan tuh? Oke, berangkat. Jadi masuk ke dalam surga sesuai diajak oleh malaikat. Setelah sampai di surga, sudah senang-senang di surga. Akhirnya datang waktu keluar. Ketika datang waktu keluar, disuruh keluar. Wahai anakku, sekarang sudah habis waktunya, silakan pulang. Apa jawab santri tadi? Ndau. Jawabnya? Ndau. Ambo tak mau keluar. Karena ambo lah dapat wasiat dari Syekh ambo, kalau masuk ke dalam surga jangan mau keluar. Kalau engkau pengen keluar, salah keluar. Ambo kada siku aja nyomo dak keluar katanya. Akhirnya yang santri itu tetap di dalam surga, tidak mau keluar. تعب هذا الذي هو على صورة الملك، تعب منه، يريد أن يخرجه من هذه الجنة وهو لا يريد. خرج الذي على صورة الملك وترك هذا في الجنة. نام هذا الولد واستيقظ في الصباح فإذا به نائم على محل الغمامة والأوساخ والقاذورات الموجودة في المنطقة. Masya Allah. Jadi tadi ceritanya yang santri ini tidak mau keluar dari surga. Dibujuk-bujuk dulu lah dia malaikat, kau pulanglah, nanti besok surga balik. Jadi yang ini pulang. Tapi santri itu enggak. Ambo lah dapat wasiat dari guru ambo. Kalau lah masuk surga enggak boleh kalau ambo kadi siku saja. Akhirnya panik lo malaikat di dia aja malaikat lagi. Iyalah kalau enggak mau keluar tananglah siku. Baiklah malaikat. Tahu-tahu yang santri tadi kalau kemudian bangun, waktu pagi bangun, tahu-tahu ketika bangun di mana? Di tempat kumpulan sampah, dicari sekitar sampah tunggu. Yang sarubu yang indah tadi itu tahu-tahunya ditampek sampah. استيقظ ورأى نفسه في هذا المكان الوسخ القدر فأخذ نفسه مباشرة إلى شيخه وقبل يده وطلب العفو منه وقال يا شيخي من هذا؟ قال يا ولدي هذا إبليس جاء يبعدك عن مجلس العلم وجاء يبعدك عن مجلس الذكر فلا تستمع له لأنك ولد ذكي. Masya Allah. Akhirnya santri itu pas ketika bangun, tahu-tahu ditampek sampah, tampek yang kotor, tampek yang penuh dengan hal yang busuk, yang kotor. Akhirnya yang santri tadi tagak, bersihkan, kemudian datang juga gurunya. Tiba dia dapat gurunya, maaf Buya, dicium tangan Buya timba balik. Minta maaf Buya. Akhirnya bertanya oleh santri, sebenarnya nan datang kamu tuh siapa tuh Buya? Dijawab dia Buya, nan datang kayak kau nih membawa ke surga tuh iblis yang sengaja selalu mengajakmu agar meninggalkan daras, meninggalkan majelis ilmu, meninggalkan pondok pesantren, agar engkau keluar diajak ke surga, bentuknya bentuk surga, tapi sesungguhnya itu tempat yang kotor dan hina. هذا من أجل أن يعلمنا أنكم أنتم في الجنة هنا فلا تضيعوا هذه الجنة بالكسل ولا تضيعوا هذه الجنة باللعب ولا تضيعوا هذه الجنة بعدم الاهتمام بالذكر والمراجعة والحفظ. Maka karena itulah kami ingin berpesan kepada antum sekalian, wahai anak-anakku sekalian, ketahuilah kalian ini sedang berada di taman surga. Kalian ini berada di taman surga. Maka jangan kalian sia-siakan taman surga kalian dengan malas. Jangan kalian sia-siakan dengan buang-buang waktu untuk hal yang tidak bermanfaat. Kalian di tempat yang sangat indah di taman surga, maka manfaatkan waktu kalian sebaik-baiknya. وفقنا الله وإياكم لا تخرجوا من الجنة ها. Semoga Allah memberi taufik untuk kita semua, dan pesan beliau jangan keluar dari taman surga. Siap? أتدري أنت في الجنة حقيقة أنت في هذا المعهد الذي اسمه البستان بستان اليقين. فالبستان اسم من أسماء الجنة. Kalian hakikatnya sudah berada di surga karena kalian berada di ma'had, berada di pondok Bustanul Yaqin. Bustan adalah salah satu dari nama-nama surga.
فمن دخل البستان لا يخرج من البستان إلا بعد أن يأخذ من الفواكه التي فيه. Maka barang siapa yang sudah masuk ke dalam bustan, dalam taman surga, maka jangan keluar kecuali sudah ambil semua buah-buah yang ada di taman-taman surga tersebut. فالفواكه التي في هذا البستان ليس ربوتان وليس دوريان وليس سلك وليس بيسان ولكن الفواكه التي في هذا المعهد هو القرآن، هو الفقه، هو الحديث، هو علم الأصول، هو علم النحو وعلم الصرف. هذه هي فواكه هذا البستان. Namun buah-buahan yang ada di bustan ini, jangan kalian kira buah-buahan di sini pisang, rambutan, durian, salak, pisang dan lain-lain. Tapi buah-buahnya apa? Buah-buahnya adalah Al-Quran, tafsir, hadis, fikih, usul fikih, dan ilmu-ilmu yang lain. Itulah yang akan kita petik di bustan ini. فمن جلس في هذا البستان فهو على حسب همته، فإما أن يأخذ كثيرا من هذه الفواكه وإما أن يأخذ قليلا من هذه الفواكه. أنت ماذا تريد أن تأخذ؟ Maka kalian di sini sesuai dengan kesungguhan kalian. Kalian berada di taman surga ini, di Bustanul Yakin ini, sesuai dengan kadar kesungguhan kalian. Kalau memang kalian petik buah-buahnya sebanyak-banyaknya, kalian dapat banyak. Tapi kalau metiknya loyo, baru ambil cik suratul laloknya 2 malam, tentu tidak akan mendapatkan banyak. Maka sesuai dengan kadar kesungguhan kalian memetiknya. Kalian mau ngambil sedikit apa mau ngambil banyak? ولن تستطيع أن تأخذ كثيرا إلا إذا تأدبت بآداب العلم وعملت بالعلم من صلوات وأذكار وآداب وأخلاق. هذه هي ثمرة وفواكه هذا البستان. Dan kalian, wahai anak-anakku sekalian, kalian tidak akan mampu memetik buah-buahan lebih banyak lagi di tempat ini, melainkan kalian harus memiliki adab yang bagus, harus belajar secara sungguh-sungguh, amalkan ilmu yang telah kalian pelajari, dan itu kalian petik, dan itulah buah yang akan kalian dapatkan. Jadi kalian tidak akan mampu memetik banyak kecuali kalian harus sungguh-sungguh, kalian harus amalkan apa yang telah kalian pelajari. Jaga sholatnya, jaga zikir-zikirnya, jaga wirid-wiridnya, jaga amalan-amalannya. Maka inilah buah-buahan di tempat ini. Allah yuwaffiqna wa iyyakum wa yaftah alaina wa alaikum. Semoga Allah memberi taufik kita semua dan Allah bukakan pintu-pintu kebaikan untuk kita. إذن من الآن يا ولدي جدد النية وصحح النية على أن تأخذ العلم النافع الذي ينفعك في الدنيا وفي الآخرة. Dan dari sekarang, wahai anak-anakku sekalian, kata beliau, maka tugas kalian pertama, perbaharui niat kalian, tuluskan niat kalian, luruskan niat kalian. Maka dengan itulah kalian akan mendapatkan apa yang kalian ingin dapatkan. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا فتوح العارفين Amin. ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل وأن ينظر إلينا وإلى هؤلاء الطلاب وإلى هذا المعهد ويجعله معهدا نافعا مباركا فيه وفي طلابه وفي أساتذته يا رب العالمين. اللهم ارحم من كان حيا فيه، اللهم ارحم من كان معلما فيه، اللهم اعطف عليهم وعليهم يا رب العالمين مغفرة جامعة تامة تمحو بها سالف الأوزار وسيئ الإصرار يا رب العالمين. وافتح على أولادنا هؤلاء وطلابنا فتوحا لا إن غلاق فيه يا رب العالمين. افتح لهم بالقرآن وافتح لهم بالفقه وافتح لهم بالحديث وافتح لهم بالتفسير Amin. وافتح لهم بكل ما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى واجعلهم هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين وثبتهم يا الله يا الله يا الله. ثبتهم على الحق وثبتهم على الديانة وثبتهم على التوفيق في كل أحوالهم ظاهرا وباطنا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik, beliau tutup dengan doa. Semoga doa
yang beliau panjatkan, yang kita aminkan semua dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan santri-santri ini semuanya, kita semua menjadi orang yang faqih, menjadi orang yang mengerti agama, menjadi ahlul Quran, menjadi ahlul ilm, dan kita doakan pondok pesantren kita ini menjadi pondok pesantren yang memberikan manfaat sebanyak-banyaknya untuk kita, untuk umat, dan semoga Allah bukakan pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu keberkahan untuk kita semua. Semua yang berkhidmah di pondok ini, semua yang apakah itu yang mengajar, belajar, dan semua yang berkhidmah, semoga Allah berikan keberkahan, Allah limpahkan rahmat dan kasih sayangnya untuk kita semua. وهذه دعوة خاصة لمن؟ للأولاد الذين أخذوا القلم والدفتر ويكتبون الفوائد مما يسمعون، فنسأل الله تعالى أن يوفقهم ويفتح عليهم ويزيدهم نشاطا ويزيدهم همة ويزيدهم توفيق يا رب العالمين. Masya Allah, ini doa khusus kata beliau, doa khusus dari beliau untuk anak-anak kami yang bawa pena, yang bawa buku, yang menulis faedah-faedah yang beliau sampaikan tadi. Semoga Allah berikan taufik, Allah tambahkan rajinnya, Allah tambahkan semangatnya belajar, Allah bukakan pintu-pintu keberkahan itu. Baik, sebelum ditutup, pertama sebenarnya tadi harusnya ada perkenalan dulu ya nak? Bukan Buya yang perkenalan. Kalau yang tukang terjemah lah pasaran, karena sudah cukup terkenal. Nah, jadi beliau guru kita yang barusan kita dengar nasihat-nasihat beliau untuk kita bersama. Beliau langsung datang dari Hadramaut, Yaman. Beliau langsung datang dari Hadramaut, Yaman. Beliau adalah murid pertama generasi awal dari Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Kenal Habib Umar? Di mana kenalan dulu? Hah? Kenalan di HP, ketahuan. Saya lupa HP. Oh, pas di rumah. Oh, pinjam HP anak. Nah, jadi Habib Umar gitu kenal satunya kan? Walaupun kita baru kenal beliau lewat sosial media, lewat handphone atau lewat cerita yang disampaikan guru-guru kita. Maka beliau yang barusan memberikan muhadarah di hadapan kita adalah murid generasi awal dari Habib Umar. Jadi ketika belum ada nama Darul Mustafa, beliau adalah santri pertamanya. Maka beliau itu sakawan atau boleh dikatakan satu duf'ah dengan habaib gitu yang masyhur di Indonesia. Kalau kita kenal Habib Jindan itu kawan beliau. Kalau kita kenal Habib Zainal Abidin yang di Malaysia, kenal kan? Yang sering kita dengar tausiah beliau, itu kawan beliau. Banyak Habib Quraisy, kemudian habaib gitu yang lain. Jadi generasi awal. Dan bahkan beliau ini ziarah pertama ke Indonesia itu bareng Habib Umar. Jadi Habib Umar datang ke Indonesia yang kedua kali, beliau yang pertama, dan beliau pertama ziarah itu bersama Habib Umar dan bersama Habib Ali Al-Jufri. Jadi sebenarnya kalau agenda tabligh akbar di Jakarta itu kalau nak bertemu beliau semuanya susah. Tapi kok khususnya untuk Bustanul bisa sedekat ini gitu dengan beliau. Kita doakan beliau, perjalanan beliau bersama rombongan Allah berikan keberkahan, kemudahan. Dan setelah ini kita minta nanti ke guru kita Habib Alwi nanti menjelaskan tentang beliau ini Habib Muhammad bin Hasan Al-Jufri ini beliau menetapnya di Mukalla. Kenal Mukalla?
Mukalla itu adalah ibu kota dari Hadramaut. Jadi Hadramaut itu sebuah provinsi yang ibu kotanya di Mukalla. Jadi beliau tinggalnya di Mukalla dan beliau punya di Mukalla itu punya Institut Al Khairat. Jadi yang nanti yang akan menambah memperkenalkan beliau dan menjelaskan sedikit tentang Al Khairat, kita minta nanti ke Habib Alwi, Ustadz Hambali, yang akan dijelaskan oleh santri beliau, kawan kita dari Riau yang langsung membersamai Habib dari Yaman, yaitu Ustadz Hambali. Jadi kita dengarkan nanti perkenalan dengan Ma'had atau dengan institut beliau yang ada di Mukalla. Siapa tahu nanti ada di antara santri Bustanul Yakin yang setelah selesai di Bustanul Yakin lanjut nanti ke Mukalla, bisa belajar langsung sama beliau untuk memperdalam ilmu agamanya di Hadramaut Yaman. Barangkali itu saja apa yang menerjemahkan dan menyampaikan apa yang disampaikan oleh Habib. Barangkali banyak yang kurang pas. Sabananya kalimat-kalimat beliau itu punya makna yang lebih dalam lagi, tapi sekedar itu kemampuan untuk diterjemahkan, mohon dimaafkan. Dimaafkan. Semoga ada manfaat. Mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di pondok yang kita cintai ini. Yang kedua kalinya berselawat kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan Al-Fakir untuk menyampaikan tentang khulasah atau ringkasan singkat terkait tentang informasi Al Khairat Institute, gitu ya. Dari Al Khairat Institute ini nama aslinya adalah Al Khairat Institute for Islamic and Arabic Sciences. Al Khairat Institute ini didirikan oleh Sayyidi Al-Habib Muhammad Hasan Al-Jufri, singkatnya, di bawah naungan daripada nasihatnya dan isyarahnya Al-Habib Umar bin Habis. Mungkin demikian. Terkait tentang Al Khairat Institute, didirikan di kota Mukalla, di ibu kota provinsi Hadramaut, Republik Yaman. Nah, jadi di Hadramaut, di Yaman itu ada namanya Hadramaut. Hadramaut itu adalah provinsi, yang mana ibu kota provinsi itu adalah kota Mukalla. Dan tepat juga didirikannya Al Khairat Institute juga di Mukalla, di ibu kotanya Hadramaut. Lantas sebagaimana yang selalu kita dengar, nanti sebagaimana dengan Tarim. Tarim bukan ibu kota Hadramaut, tetapi Tarim adalah salah satu kota yang tertua yang ada di Yaman. Mungkin demikian. Itu khulasahnya. Kita ringkas saja karena waktu juga sudah mulai malam. Kita lanjutkan ke pendidikan. Nah, di Yaman Hadramaut, untuk bagi yang ingin masuk ke Al Khairat Institute di tempat Sayyidi Al-Habib Muhammad Hasan Al-Jufri, itu di program pertamanya, tahun pertama itu ada tamhidi wal 1 tahun untuk bahasa terlebih dahulu. Di tahun kedua, maka ini ada 2 program untuk memilih. Ada program mulazamah gitu ya, program mulazamah sahaja seperti Darul Mustafa. Dan ada juga yang programnya mulazamah ma'al kuliah. Begitu. Yang selanjutnya ini bagi yang mahasiswa. Bagi yang setelah SMP itu ada program aliyah 3 tahun. Untuk program khusus mulazamah untuk mahasiswa itu ada 4 tahun. Ya demikian. Nah, ada pun kitab-kitab yang dipelajari itu apa-apa saja. Kitab-kitab yang dipelajari kalau di tempat Sayyidi Al-Habib Muhammad Hasan Al-Jufri ada sulam. Apa itu sulam?
Sulam itu tangga. Jadi mulai daripada kitab yang paling bawah sampai kitab yang paling tinggi. Ini nanti akan dikirimkan PDF-nya ke sini, mungkin nanti akan diperbanyak, mungkin nanti bisa dipelajari dan dilihat. Adapun ini kita bacakan kitab Sulam Lughahnya dari kitab Manhaj Ad-Dar, setelah itu Baina Yadai, Jurumiyah, Mutamimmah, Mulhatul I'rab sampai Alfiyah Ibnu Malik. Adapun Sulam kitab fikihnya Imam Syafi'i dari kitab yang paling bawah dan juga kitab Risalul Jami'ah. Lanjut kepada kitab Safinah dan Najah, Fawaid Saminah. Lepas itu setelah selesai kitab itu masuk ke kitab Mukhtasar Latif. Setelah itu kitab Muqaddimah Hadramiyah, kitab Abi Suja', kitab Yaqut Nafis, Umdatus Salik sampai kepada kitab Minhajut Talib. Daripada kitab-kitab yang lainnya seperti kitab Ushul Fiqih, Mustalah Hadis, Sirah Nabawiyah, Ushul Tafsir dan Ilmu Tafsir. Mungkin demikian. Untuk program harian. Nah, untuk di program harian itu dari bangun tidur sampai tidur kembali itu agenda. Jadi memang benar-benar dijadikan kita sebagai seorang thalibul ilm yang benar-benar fokus untuk belajar di kaderisasi sebagai kaderisasi ulama. Sehingga kita ketika pulang nanti ke Sumatera Barat memang benar-benar menjadi ulama yang bisa mengajarkan umat kelak. Itu mungkin terkait khulasah atau ringkasan dari pertemuan pada malam yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat. Bagi ada yang ingin bertanya, silahkan ajukan tangan. Nanti akan kita jawab insyaallah. Mungkin demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Yang Banin tentunya Akhwan, silakan angkat tangan bagi yang mau bertanya. Silakan, ada tanya. Boleh langsung sama Habib, boleh? Boleh langsung sama Habib. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في البداية يا شيخ أقول لك أهلا وسهلا ومرحبا بحضورك في هذا المعهد. في الحقيقة اسمي رزقي فجري، ولكن في العادة أصدقائي يدعوني باسم رزقي. ثم كنت الآن أنا طالب في هذا المعهد، وأيضا طالب في جامعة الإسلامية الحكومية إمام بونجol Badang في كلية الآداب وعلوم الإنسانية في قسم اللغة وآدابها. كان السؤال مني يعني إذا تعلمنا في اليمن نحن نتكلم بالعربية، ثم في الإندونيسي نحن لا يتكلمون بالعربية. السؤال مني هل كان لنا النصيحة منك لكي نكون الحماسة في دراسة العربية ثم نستطيع الاستخدام في حياتنا اليومية، ثم إذا كان تعلمنا في العرب مثلا في اليمن أو البصرة نحن مهيرا بالعربية حتى لا نكون صعبة في الدراسة. يكفي يا شيخ. بالله التوفيق والهداية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بأخي الصغير رزقي. وسؤالك هذا يدل على أنك تحب كثرة الأرزاق. الأرزاق حسية والأرزاق معنوية. الأرزاق الحسية هي ما تدخل إلى الجيوب وما تدخل إلى البطون وما يسكنه الإنسان من مسكن يقال له رزق حسي. والرزق المعنوي هو كل علم نافع وحال واسع وأخلاق شاسعة ينالها الإنسان، فهذه هي الأرزاق المعنوية. ونسأل الله تعالى أن يجمع لك بين الرزقين. هذا جواب
لما لم تسأل عنه، وأما ما ستسأل عنه كيف أو لماذا نتعلم العربية في البلدان العربية، ونحن نأتي إلى هنا ونعلم بالإندونيسية. هكذا تريد أن تسأل؟ هكذا سؤالك؟ جميل. هو المطلوب يا ولدي أن يكون ما من مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا وأن يكون له حظا وافرا من الفهم من اللغة العربية، لأنها لغة الإسلام، ولأنها لغة القرآن، ولأنها لغة أهل الجنة. فأهل الجنة في الجنة يتكلمون العربية، ما في لغة ملايو في الجنة. تمام؟ بالرغم أن لغة الملايو هي لغة عظيمة ولها تاريخ كبير عريض لا استنقاص فيها، ولكن من باب التفاضل. التفاضل لا يوجد أفضل ولا أكمل ولا أجمل من اللغة العربية. فعلم الشريعة أتى في الأصل باللغة العربية، ثم بعد ذلك ترجم بلغات أخرى. ففي الأصل أنك تتعلم العربية، حتى نحن نرجو وكما سمعت أن بستان اليقين يعلمون العربية. أنا ذهبت إلى معاهد أخرى لا يستطيعون الكلام، كيايات المعهد الأصليين لا يستطيعون الكلام بالعربية، وهذا أنا أعتبره نقص. أن المسؤول الكبير والكياي لابد أن يكون يعرف العربية ويتعلم العربية، فضلا عن أن يعلم العربية في معهد. فأنت لما تأتي إلى عندنا في اليمن مثلا تتعلم اللغة العربية، ترجع إلى بلدك تكون أساسا قويا ومرجعا قويا لتعلم اللغة العربية وتعلم الأجيال اللغة العربية. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياك إن شاء الله. هل من سؤال آخر؟ Ada pertanyaan yang lain? Santriwati. Oh, yang di belakang kalau ada silakan. نحن طبعا عندنا في معهدنا معهد الخيرات، أظن أن ولدنا حنبلي قد أخبركم أنها 5 سنوات. السنة الأولى يفرغ الطالب فيها تماما لتعلم اللغة العربية وآلات اللغة العربية، وكيف يحفظ مفرداتها وكيف يركب جملا منها. لأن في كثير من الطلاب عنده ملكة في حفظ المفردات، يعرف معنى كتب، يعرف معنى رسم، يعرف معنى ذهب، جاء، يعرف هذا، لكن لو قلت له ضعها في جملة مفيدة لا يستطيع. فيذكر المؤنث ويؤنث المذكر ويجمع المفرد ويفرد الجمع وغير ذلك من الأمور. فلا بد من أن يحفظ المفردات وأن يركب الجمل من المفردات. هذا الكلام أظن ما يحتاج إلى ترجمة، صح؟ كلكم أساتذة يعني. يحتاج إلى مترجم. Masya Allah. Tapi udah paham kayak Nana apa yang dijelaskan beliau tadi. Jadi yang terkait rizki tadi ya, itu rizki. Beliau mencurahkan nama rizki dengan 2, rizki hissi dan rizki maknawi. Kalau rizki hissi yang sifat indrawi, yang dimaksud dengan rizki hissi yang masuk ke dalam kantong itu rizki hissi. Nah, kantong ya. Yang masuk ke dalam perut itu rezeki hissi. Rumah tempat kita tinggal itu rezeki hissi. Yang rezeki yang maknawi yang mana? Rezeki maknawi adalah ilmu yang bermanfaat, adanya akhlak, adanya hal, adanya adab. Maka ini adalah rezeki maknawi. Semoga Allah gabungkan 2 rezeki hissi dan rezeki maknawi. Dan itu untuk semua kita, kata beliau. Semoga Allah limpahkan kepada kita rezeki hissi
dan rezeki maknawi untuk kita semua. Kemudian terkait masalah pertanyaan kenapa kita harus belajar bahasa Arab, kita tinggal di Indonesia, dan tadi sudah beliau jelaskan. Jadi pentingnya belajar bahasa Arab, yang pertama kita orang muslim, orang yang bersyahadat, orang yang telah mengikrarkan la ilaha illallah. Maka orang yang sudah mengikrarkan kalimat la ilaha illallah, dia seorang muslim, maka dia punya punya peluang besar, bagian besar untuk memahami bahasa Arab. Kenapa demikian? Karena nanti ahli surga pun di dalam surga akan berbahasa Arab, tidak akan berbahasa Melayu, kata beliau. Walaupun bahasa Melayu bahasa agung, bahasa besar, punya histori, punya sejarah besar di balik bahasa Melayu. Bukan untuk merendahkan bahasa lain, tidak. Tapi yang jelas nanti bahasa ahli surga adalah bahasa Arab. Kemudian apa pentingnya belajar bahasa Arab? Kata beliau di sini mengapresiasi di pondok ini guru-gurunya mengajarkan bahasa Arab, santrinya belajar bahasa Arab. Namun beliau juga menemukan di sebagian pondok-pondok yang mereka tidak mengerti bahasa Arab. Tentu ini adalah sebuah minus. Ini adalah sebuah kekurangan yang harus kita sempurnakan. Kalau sekiranya nanti Rizki atau teman-teman yang lain ditakdirkan Allah belajar nanti sampai ke Yaman, belajar sama beliau, belajar bahasa Arab di sana, maka seperti yang disampaikan Ustadz Hambali, nanti belajarnya di sana 5 tahun. Tahun pertama itu difokuskan untuk belajar persiapan bahasa Arab dan semua alat-alat bahasa Arab. Jadi yang terkait pendalaman bahasa Arab itu difokuskan tahun pertama. Nanti akan dijelaskan untuk menghafal mufradat, kemudian dijelaskan bagaimana menyusun jumlah-jumlah, menggabungkan mufradat dengan mufradat, bagaimana tarkib, bagaimana ta'bir yang benar, nanti diajarkan. Dan itu di tahun yang pertama. Dan untungnya bagaimana kita belajar bahasa Arab? Dengan kita belajar bahasa Arab, belajar kawaid bahasa Arab, mendalami bahasa Arab, maka nanti ketika kita pulang, kita punya pemahaman yang lebih kuat. Kita punya pemahaman agama yang lebih mendalam. Kita bisa lebih mengerti dengan nas-nas agama sebagai tempat referensi kita. Kita nanti bisa menjadi tempat rujukan, bisa menjadi tempat bertanya, dan kita bisa menjelaskan agama lebih mudah lagi. Maka sangat penting untuk mendalami bahasa Arab, karena memang bahasa Arab adalah bahasa kita, bahasa Muslim, dan nanti pun di dalam surga kita akan memakai bahasa Arab. Itu lebih dan kurangnya dari apa yang beliau sampaikan. Baik, karena tidak habis ya, kita doakan semoga Habib beserta rombongan Allah berikan kesehatan, Allah anugerahkan kemudahan, keberkahan dalam perjalanan, dan semoga beliau bisa mengunjungi kita lagi di tahun-tahun berikutnya. Ya minta izin setelah itu ya, karena perjalanan dari situ langsung ke pusaka. Jadi kami barangkali habis ko langsung minta izin ke Buya dan kepada seluruh kita mohon didoakan, karena besok subuh beliau akan ngisi kajian subuh di Sungai Tarap, Batu Sangka. Jadi mohon doanya, dan kita minta sama Allah kedatangan beliau ke pondok kita menjadi pembawa keberkahan, menambah semangat kita belajar sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, dan kelak bisa yang ditakdirkan Allah bisa nanti melanjutkan pendidikan kita, bisa nanti ke tempat beliau Al Khairat Institute yang ada di Mukalla untuk lebih mendalami kelanjutan apa yang telah kita pelajari di pondok pesantren ini. Itu saja, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baris-baris laki-laki foto. Foto ya.